kerja dengan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sifat dan tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. 2. Kategori kepuasan kerja. 3 kategori utama kepuasan kerja yaitu: yang pertama, faktor organisasi, yaitu sistem imbalan yang meliputi promosi, kebijakan organisasi, dan kualitas pengawasan yang dirasakan oleh karyawan. Yang kedua, faktor pekerjaan dan work setting, yaitu meliputi beban kerja secara keseluruhan, variasi tugas, tingkat pencapaian, jumlah sekat yang dikelilingi oleh karyawan, dan lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor karakteristik personal, yaitu meliputi kepribadian dan usia. Yang ketiga, mengukur kepuasan kerja. 1. Rating scale. Rating scale merupakan salah satu cara yang digunakan sebagian besar oleh perusahaan. 2. Critical incident. Critical incident merupakan instrumen untuk mengukur kepuasan kerja karyawan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan tentang keluhan. 3. Interview. Interview merupakan salah satu cara untuk mengukur kepuasan kerja karyawan dengan proses wawancara yang dilakukan secara personal. Yang keempat, ada hubungan kepuasan kerja. Menurut Stephen Robbins, sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaan dan selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima oleh seorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Sedangkan menurut Davis dan Newstorn, kesesuaian antara harapan seorang yang timbul dan imbalan yang didapatkan pekerja. Yang kelima, ada dampak ketidakpuasan kerja. Yang pertama, ada performance atau kinerja. Yang kedua, ada turnover, yaitu banyaknya karyawan yang mengundurkan diri. Dan yang ketiga, ada absenteeism, yaitu banyaknya ketidakhadiran pekerja. 6. Etika dalam kepuasan kerja. Yang pertama, hubungan antara perusahaan dan karyawan. Setiap karyawan harus melakukan atau berbuat baik untuk perusahaannya. Yang kedua, hubungan antara tugas, wewenang, dan jabatan. Setiap karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menggunakan wewenang dan jabatan agar tidak merugikan perusahaannya, rekan kerjanya, diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, hubungan antara bawahan dan atasan. Bawahan harus bersikap hormat terhadap atasannya. Yang keempat, hubungan antara karyawan. Semua karyawan harus saling menghargai dan saling membina kerjasamanya. Yang ketujuh, ada temuan penelitian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahab dalam kurun 2014 yang menyatakan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini diakibatkan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sehingga motivasi karyawan tidak terbukti berpengaruh lebih dominan dibandingkan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.